Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutinan mengkaji kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang du'a'u ad-dukhuli ilal masjid wal khuruji minhu. Kemudian kita sudah sedikit membahas tentang du'a'ul khuruji minal masjid, doa keluar dari masjid. Ya, kita singgung sedikit, kita ingin sempurnakan lagi tentang doa keluar dari masjid. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, du'aul khuruji minal masjid, doa keluar dari masjid. Sebagaimana ketika mau masuk masjid ada zikir dan doa yang disunnahkan, demikian juga ketika keluar dari masjid ada zikir dan doa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu ya ba'da'u birijlihil yusra. Ya ba'da'u memulai birijlihi dengan kakinya al yusra yang kiri. Wa yaqulu dan mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma syaitanir rajim. Ini adalah doa keluar dari masjid, ya. Sebelum kita jelaskan tentang makna dan penjelasannya atau syarahnya, mungkin sebagian dari ikhwan atau akhwat yang belum hafal bisa ditirukan, ya, doa keluar dari masjid, ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Jadi ini doa keluar dari masjid ada 3 kalimatnya. Yang pertama yaitu bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini sama dengan awal ketika masuk masjid, ya. Adapun doanya yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Sudah hafal ya? Coba ditutup aplikasinya, bukunya ditutup, kemudian dibaca. Kalau membaca nggak hafal-hafal nanti. Soalnya ini doanya sedikit dan perlu kita hafal. Kenapa perlu kita hafal? Karena kita sering masuk masjid. Kalau jarang-jarang kita lakukan, mungkin kita maklumi kalau kita ngerpek buka, ya.
Tapi kalau udah sering dilakukan kok masih ngerepek, ini perlu semangat yang lebih tinggi ya. Nah, yang belum hafal ya ditirukan. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau buka mohon kelihatan. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka min fadlik min fadlik Allahumma a'simni Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Doanya diulang lagi ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Taib. Ada yang coba dari awal sampai akhir sudah hafal. Tak kasih hadiah nih. Ada hadiah Hisnul Muslim. Nggih. Masya Allah, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Tafadhol. Mungkin ibu-ibu ada yang membaca doanya dari hafalannya. Ini ada hadiah ini. Hadiah zikir Hisnul Muslim, kitab Hisnul Muslim. Ya? Atau yang lainnya. Di ibu-ibu ada mic-nya enggak? Enggak ada ya, enggak apa-apa. Mendekat sini nanti dengar suaranya. Atau bapak-bapak yang lainnya. Anak ulang lagi biar lebih lebih diingat ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Ya. Coba wonten sing hafal? Ya, coba. Siapa ini? Angkat tangan. Atau ibu-ibu langsung? Enggak ada ini. Ala kulli hal, nanti dibiasakan setiap keluar masjid dibaca, insya Allah hafal. Ya. Kalau kita baca setiap hari 5 kali keluar masuk masjid ketika sholat berjamaah, kemudian ditambah lagi kalau ada ta'lim, ada kajian, maka ini insya Allah akan hafal 5 kali sehari ya. Taib. Ayolah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun mengenai makna dan tafsirannya ya, Bismillahi artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Wassalatu wassalamu, dan salawat serta salam ala Rasulillah, tercurahkan atas Rasulillah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ini juga sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, min fadlik, dari keutamaanmu.
Kemudian Allahumma ya Allah i'simni, jagalah aku, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Doa ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun Allahumma inni as'aluka min fadlik diriwayatkan dari hadis Abi Humaid dan Abi Usaid. Adapun doa yang ketiga yaitu Allahumma asimni minasyaitonir rajim diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana yang pernah ana singgung, perbedaan antara doa masuk masjid dan doa keluar masjid, yaitu kalau masuk masjid Allahumma inni Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Salah satu ulama itu At-Tibi rahimahullah mengatakan la'alla sir, kemungkinan rahasia, fi takhsisir rahmati bid-dukhul, itu mengkhususkan doa memohon rahmat, memohon dibukakan rahmat ketika masuk masjid, dan meminta wal fadl bil khuruj, dan meminta keutamaan ketika khuruj. Anna man dakhala ishtaghala bima yuzlifuhu ila thawabihi wa jannatihi, karena orang yang masuk masjid itu biasanya tersibukkan dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunasibu dzikru atau dzikra ar-rahmah, maka itu lebih sesuai apabila menyebutkan rahmat. Dan ini sudah ana singgung. Adapun ketika keluar, seseorang keluar dari masjid itu akan tersibukkan dengan mencari rizki yang halal dan rizki yang berkah. Maka sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan, maka zikirnya adalah memohon keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan menyebarlah di muka bumi dan carilah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu carilah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal dan yang berkah. Adapun doa yang ketika Allahumma asimni minasyaitonir rajim, artinya ya Allah lindungilah aku, jagalah aku dari syaitan yang terkutuk. Ini dikarenakan ketika seseorang keluar dari masjid, dia akan tersibukkan dengan urusan dunianya, yang mana pada saat itu syaitan akan lebih mudah untuk menggodanya dan lebih mudah untuk melalaikannya. Ya. Apalagi kalau sudah terlalu lama keluar dari masjid, ini setan melalaikan supaya apa? Supaya nggak kembali lagi ke masjid, sehingga sholatnya cuma sekali, habis itu waktu berikutnya dilalaikan oleh setan. Sehingga sesuai dengan doa tersebut, Allahumma asimni minasyaitonir rajim, ya Allah jagalah aku dari syaitan yang terkutuk. Taib, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan zikir selanjutnya, yaitu zikir azan, setelah azan, ya. Bahwa ketika seseorang pagi-pagi bangun tidur, kemudian pergi ke masjid untuk sholat subuh, masuk masjid, keluar masjid, lah ketika dalam masjid akan mendengarkan azan subuh atau azan sholat yang lainnya, ya. Apa yang harus diucapkan ketika mendengar azan, ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala azkarul azani, zikir-zikir azan, ya.
Yaqulu mithla ma yaqulul muadzinu illa fi hayya 'alas salati wa hayya 'alal falahi fayaqulu la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum Anda lanjutkan, ini daripada kitabnya nganggur, mungkin ada yang mau membuka pakai kitabnya. Yang enggak bawa, silakan. Oh, sudah buka semuanya. Ya. Dibuka halaman yaitu halaman 20. Oke, monggo. Ini halaman 25. Oke, 25. Ini bahasa Arab nggih. Halaman 25. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala adzkarul adzani, zikir-zikir azan. Ya. Yaqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Zikir azan yaitu ketika mendengar azan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Yaqulu mengucapkan mithla ma seperti apa yaqulul muadzinu yang diucapkan oleh muadzin. Illa fi hayya 'alas shalah, kecuali pada hayya 'alas shalah. Wa hayya 'alal falah dan hayya 'alal falah. Fayaqulu, maka mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, artinya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lengkapnya ya. Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan setelahnya Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan Allahu Akbar, yang mendengar mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir muadzin mengucapkan la ilaha illallah, yang mendengar mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah zikir ketika mendengar azan ya. Adapun maknanya tentang azan, perlu diketahui bahwa azan ini di dalamnya ada kalimat-kalimat thayyibah dan kalimat tauhid, dari mulai takbir, syahadat, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, takbir dan kalimat tauhid. Adapun takbir Allahu Akbar artinya yaitu Allah Maha Besar. Akbar termasuk nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna yaitu Allah Maha Besar, lebih besar dari segala apapun ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya adalah yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika mendengar hayya 'alas shalah itu dikecualikan, tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, tapi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu adalah ajakan. Hayya 'alas shalah artinya marilah menuju ke salat. Hayya 'alal falah artinya marilah menuju ke suksesan dan keselamatan. Maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, bahwa mendatangi salat itu tidak bisa dilakukan tanpa kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keselamatan tidak dapat diperoleh kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa mendatangi masjid itu bukan karena apa? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena semangat kita, tapi semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita bisa dan semangat ke masjid untuk sholat berjamaah, kita harus banyak bersyukur bahwa ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ajakan untuk sholat, ajakan untuk meraih kesuksesan dalam azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu kita disunahkan mengucapkan la haula, artinya tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada upaya, illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam azan ada lafaz lain yang belum disebutkan, yaitu as-salatu khairum minan naum. Dan ini lafaz adalah khusus untuk azan salat subuh. Ketika muadzin selesai mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, diikuti dengan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jika muadzin mengucapkan demikian, maka yang mendengar apa yang dia ucapkan? Apa yang diucapkan? Nah ini, maka dikembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu faqulu mithla ma yaqulu, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita yang mendengar mengucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, kita menirukan as-salatu khairum minan naum. Karena tidak ada satu riwayat pun dari Nabi SAW yang menjelaskan secara khusus apa yang diucapkan setelah mendengarkan muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu menukil, tapi nggak ada dasarnya, menukil bahwa ketika seseorang mendengar muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka yang mendengar mengucapkan sotakta wa barorta. Nah, ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Tapi lafaz ini, zikir ini tidak ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya adalah dikembalikan kepada hadis Nabi SAW, faqulu mithla ma yaqulu, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi tetap kita mengucapkan as-salatu khairum minan naum setelah mendengar muadzin mengucapkan hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Kemudian mengenai mengikuti muadzin atau zikir ketika mendengar azan. Hukumnya apa? Ketika kita menirukan muadzin setelah muadzin mengucapkan lafaz azan. Apakah itu wajib atau sunnah? Maka yang zahir dari perkataan para ulama
bahwa itu adalah hukumnya sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Artinya sangat dianjurkan bagi siapapun yang mendengar muadzin untuk berazan mengucapkan apa yang seperti diucapkan oleh muadzin. Taib. Ada masalah lain. Bagaimana kalau azannya banyak bersaut-sautan? Mana yang kita tirukan? Kita menirukan ini baru selesai sana azan lagi. Nirukan terus ini dari awal sholat sampai akhir sholat nantinya. Maka ini dikarenakan adalah hukumnya sunnah, maka yang lebih baik adalah menirukan muadzin atau azan yang paling dekat atau yang paling keras. Yang paling dekat dengan posisi kita, maka kita tirukan suaranya, atau yang paling keras suaranya, ya. Yang paling keras suaranya kepada kita, itu adalah yang lebih berhak untuk kita tirukan, ya. Mungkin ada yang lebih dekat tapi suaranya kecil, agak jauh tapi suaranya keras, maka yang paling keras di telinga kita itu yang kita dahulukan. Ya. Alasannya apa? Alasannya ini dikarenakan jika ada satu hal yang memiliki hak yang sama, ya, dalam waktu yang bersamaan, maka yang didahulukan adalah yang paling dekat atau yang paling awal. Ya. Ini seperti ada orang yang mengundang kita, ya. Undangan walimah, waktunya bareng, harinya bareng, jamnya bareng. Siapa yang kita datangi? Nggak mungkin kita datangi dua-duanya. Siapa yang berhak? Yang pertama kali mengundang. Adzan juga gitu. Siapa yang berhak kita yang lebih utama kita tirukan adzannya? Kalau banyak adzan yang bersaut-sautan, maka adalah yang terdekat atau yang paling keras suaranya. Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, ya. Ini zikir lain, yaqulu, mengucapkan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, yaqulu dzalika aqiba tasyahhudil muadzin. Yaqulu, mengucapkan, wa ana, dan saya, asyhadu, bersaksi, alla ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, illallahu, wahdahu, kecuali Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, raditu, aku ridha, billahi, dengan Allah, rabban, sebagai Rabb, sebagai Tuhan, wa bi muhammadin, dan dengan Nabi Muhammad, rasulan, sebagai rasul, wabil islami, dan aku ridha dengan Islam, dinan, sebagai agama. Yaqulu dzalika aqibat tasyahhudil muadzin, mengucapkan itu setelah syahadatnya muadzin. Maksudnya adalah setelah muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya, kita mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Jadi setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita membaca zikir ini, ya. Sebelum kita lanjutkan penjelasannya, mungkin
supaya kita hafal, bisa ditirukan ya. Ini kapan diucapkan? Yaitu setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum hayya 'alas shalah ya. Asyhadu an la wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina wa bil islami dina. Ini diucapkan setelah mendengar muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Sudah ada yang hafal? Coba dites siapa yang hafal ini. Kalau nggak hafal dibaca nggak apa. Coba Bapak, monggo. Nggih. Wa ana asyhadu wa rasuluh wa rasuluh raditu wa bi Muhammadin wa bil islami dina. Nggih. Jadi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Muslim ya. Jadi ada 2 potongan, diimamkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullah ta'ala dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Adapun 2 kalimat syahadat yaitu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, artinya dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian raditu billahi rabba, aku ridha dengan Allah sebagai Rabb. Maksudnya adalah aku ridha, aku rela bahwa Allah adalah penguasa alam semesta. Aku rela dan ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta. Aku rela dan ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur alam semesta serta yang menggerakkannya. Ini yang dimaksud dengan Rabb. Karena Rabb itu adalah pengakuan serta ikrar bahwa yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur dan menguasai alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapannya, perkataan beliau, wa bi Muhammadin rasula, dan aku ridha dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sebagai Rasul artinya apa? Sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku mengikutinya, mengikuti beliau, yaitu mengikuti segala apa yang beliau bawa, menerapkan, mengikuti atau melakukan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Itu makna dari wa bi Muhammadin rasula. Itu ikrar ya, kita berikrar ya
bahwa kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang akan kita ikuti segala hal yang beliau bawa, dan kita akan menjalankan segala hal yang beliau perintah, dan kita akan menjauhi segala hal yang beliau larang. Ini makna aku ridho dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama, artinya apa? Ridho menjadikan Islam sebagai agamaku. Maknanya apa? Yaitu bahwa aku rela dan ridho serta berkomitmen untuk mengikuti hukum-hukum Islam. Berkomitmen untuk apa? Mengikuti hukum-hukum Islam dan menerapkannya. Ini arti daripada wabil islami dina. Karena apa? Pengakuan tanpa komitmen ini pengakuan yang kosong. Harus ada komitmen. Makanya kalimat raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ini adalah kalimat ikrar dan komitmen yang harus dipenuhi bagi siapapun yang mengucapkannya. Dan siapapun yang memenuhi komitmen dari ucapan dia dan ikrarnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuknya apa? Balasan berupa surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Baik. Itu adalah zikir lain ketika mendengar azan. Jadi kalau kita gabungkan dengan zikir yang pertama, zikir pertama mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin ketika muadzin selesai satu kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti. Khusus untuk 2 kalimat syahadat, ya, kita tambah dengan zikir ini. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Taib. Kita lanjutkan zikir yang ketiga. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari jawab muadzin. Jawab muadzin itu mengikuti bacaan muadzin seperti yang di atas, itu mengucapkan sholawat. Perlu ketahui zikir ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengarkan muadzin maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. "Tsumma shallu 'alayya." Kemudian ucapkan sholawat untukku. Fa innahu man shalla alayya, maka sesungguhnya orang yang bersolawat untukku solatan 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas dengan solawat 10 kali. Summa salullaha liyal wasilah. Kemudian memohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah itu apa? Nanti kita jelaskan. Fa innaha manzilatun. Sesungguhnya wasilah adalah kedudukan. Fil jannah, di surga. La tambaghi illa li 'abdin. Tidak patut ditempati kecuali oleh seorang hamba, oleh satu hamba. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap aku adalah hamba tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memohon Allah untukku wasilah, kedudukan ini, halat lahu asy-syafa'ah, maka halal baginya mendapatkan syafaat dariku. Ya. Ini adalah landasan dari hadis. Jadi setelah azan selesai mengucapkan apa? Sholawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad
Ya, minimal Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Salawat beserta salam. Kalau lebih lengkapnya adalah dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling lengkap. Minimal Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nah, baik. Karena sudah masuk waktu, ana persilakan untuk muadzin pada muadzin untuk berazan, dan dalam azan ini kita amalkan zikir yang baru saja kita pelajari. Ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang zikir setelah azan, yaitu pertama mengucapkan sholawat, ya. Mengucapkan salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian memohon Allah Subhanahu wa taala wasilah untuk Nabi SAW. Bagaimana cara memohon al-wasilah? Ini akan disebutkan dalam zikir berikutnya. Ya, yang dimaksud dengan memohon wasilah untuk Nabi SAW adalah yaitu zikir berikutnya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir doa. Mengenai sholawat, ini sunnahnya adalah dibaca setelah azan, bukan sebelum azan. Sebagian muadzin sebelum azan membaca bacaan, ya, bacaan sholawat. Gimana? Masih ingat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai panjang sebelum azan. Itu semua zikir tidak ada dasarnya, dan itu adalah hal baru dalam azan. Justru sunnahnya adalah setelah azan membaca sholawat. Kalau dulu sebelum azan diajari itu membaca panjang, nggak tahu. Sekarang udah lupa karena apa? Memang nggak ada dasarnya, kita tinggalkan. Ya, ini masalah lain mengenai zikir setelah sholat. Kemudian sholawat ini apakah hanya untuk orang yang mendengar atau untuk muadzin juga? Ini masalah, ya. Maka dari pernyataan mu'allif di sini, yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghi min ijabatil muadzin. Demikian juga dari hadis, faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Kemudian berselawatlah untukku. Ini untuk orang yang mendengar, ya, untuk orang yang mendengar. Adapun orang yang berazan, sebagian mengatakan bahwa yang berazan pun ikut membaca sholawat tersebut, tapi tidak dengan suara keras, ya. Dan memohon untuk Nabi SAW al-wasilah, ya. Nah, ini. Kemudian mengenai hikmah daripada membaca sholawat setelah mendengar azan dan sebelum membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, karena azan di dalamnya ada kalimat-kalimat thayyibah dan doa, dan setelahnya adalah doa, yaitu memohon wasilah untuk Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diiringi dengan membaca sholawat, karena doa yang tidak diiringi dengan sholawat, doa tersebut akan terhalang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun, semua doa terhalang, hatta yusalli ala Nabi SAW, sampai bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat dalam doa itu bisa dilakukan sebelumnya, di tengah-tengahnya, ataupun sesudahnya, ya.
Dan keutamaan bersolawat ini sangatlah besar. Sebagaimana dalam hadis, siapa yang bersolawat 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Demikian juga keutamaan membaca solawat, bahwa orang yang membaca solawat itu dihapus 10 kesalahan dia, 10 dosa dia, dan diangkat 10 tingkatan dari derajat dia 1 kali solawat. Maka dari itu perbanyaklah untuk membaca solawat. Dan membaca solawat ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi SAW dan ucapkanlah salam sejahtera kepada beliau. Kemudian sabda Nabi SAW, summa salullaha li al-wasilah. Kemudian memohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Yang dimaksud dengan al-wasilah di sini adalah al-manzilah, yaitu apa? Kedudukan. Wasilah ini adalah kedudukan di surga. Ya. Kalau wasilah secara bahasa itu artinya sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya al-wasilah. Itu asal maknanya. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, al-wasilah adalah satu kedudukan yang akan ditempati oleh seorang hamba, yang mana kedudukan tersebut diperebutkan oleh semua orang pada hari kiamat, diperebutkan. Karena siapapun yang mendapatkan kedudukan tersebut, maka dia akan apa? Memiliki kemuliaan di sisi Allah yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dan yang menempati kedudukan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, siapapun yang mengucapkan sholawat tadi setelah azan dan mengucapkan meminta berdoa kepada Allah, meminta wasilah untuk Nabi SAW, maka dia apa? Halat lahu syafaati, maka dia berhak mendapat syafaat. Ini adalah salah satu cara, salah satu amalan yang kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena pada hari kiamat, syafaat yang paling dinanti-nantikan adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat Nabi Muhammad SAW itu tidak diberikan kecuali kepada umatnya yang bertauhid. Perhatikan, umatnya yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah mereka yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, dia tidak akan apa? Bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya. Ini perlu diperhatikan. Meskipun seseorang itu beramal, bersolawat, tapi kalau masih melakukan kesyirikan, nggak akan dapat syafaat Nabi SAW. Karena syafaat Nabi SAW itu Allah Ta'ala berikan kepada beliau untuk orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Jadi syafaat asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan izin Nabi Muhammad untuk memberi syafaat. Memberi syafaat kepada siapa? Kepada semua orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi izin. Diberi izin, dan Allah tidak ridha kecuali apa? Kecuali tauhid. Sedangkan syirik Allah tidak ridha sama sekali. Ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Adapun doa memohon wasilah untuk Nabi SAW, yaitu zikir berikutnya ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, yaqulu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baik, sebelum kita syarah, kita jelaskan. Mungkin yang belum hafal, ya, ditutup bukunya, ditirukan. Okay. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Coba ada sudah hafal, ditutup, dibaca. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Robba. Ati Muhammadanil wasilata innaka nggih monggo lintune Bapak saged monggo Pak nggih. Nah, ini ada tambahan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, tambahan birahmatika itu tambahan nggak ada dalam hadis Pak nggih. Langsung mawon wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Mengenai zikir dan doa itu sebisa mungkin kita sesuai dengan hadis Nabi SAW dan tidak menambahi sedikit pun atau menguranginya ya. Ini bisa kita biasakan. Mungkin karena sejak kecil ya itu ada tambahan apa? Birahmatika ya arhamar rahimin. Nggih. Nah, ini coba nanti untuk selanjutnya lafadz yang enggak ada dalam hadis ini kita buang. Kita membaca doanya sesuai dengan hadis, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu kan birahmatika ya arhamar rahimin di akhirnya ya. Innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, tambahan birahmatika ya arhamar rahimin ini tidak ada dasarnya dari hadis Nabi SAW. Kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu lebih afdal dan lebih utama. Okay. Taib. Karena sudah masuk waktu sholat,
Untuk penjelasan doa ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.